Aldo akhirnya bangkit, tapi keberhasilannya justru membuat ibunya ketakutan. Karena kekuatan Aldo dan Elle ternyata bukan sihir biasa, melainkan rahasia yang bisa mengundang penculikan dan bahaya besar. Cerita dilanjut dengan sumpah Aldo. Ia berjanji bahwa keputusasaan di masa lalu tidak boleh terulang lagi. Dari ekspresi dan narasinya, terlihat bahwa Aldo menyimpan luka mendalam dari suatu kejadian yang sangat menyakitkan. Karena itulah, ia bertekad menjadi lebih kuat demi melindungi orang-orang yang ia sayangi. Orang-orang yang ingin ia lindungi sangat penting baginya, terutama sosok yang ia panggil Mother. Momen ini menunjukkan bahwa tujuan Aldo bukan sekadar menjadi kuat, tetapi juga untuk menjaga keluarganya agar tidak mengalami tragedi seperti sebelumnya. Setelah menetapkan tekadnya, Aldo langsung bergerak menuju tujuannya. Ia meminta kepada ibunya, "Tolong ajari aku sihir." Permintaan ini bukan keinginan sesaat. Aldo benar-benar serius ingin mempelajari sihir sebagai alat untuk melindungi orang-orang terdekatnya. Namun, permintaan itu justru membuat ibunya terkejut. Dari reaksinya, terlihat bahwa permintaan Aldo menyentuh sesuatu yang sensitif. Alih-alih menjawab dengan tenang, ibunya malah terlihat sangat panik. Bahkan ada adegan komedi yang memperlihatkan bahwa kepanikannya begitu jelas sampai orang lain pun bisa melihatnya. Ia seolah merasa bersalah atau terpojok, terutama karena tampaknya ia sempat memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat anak-anak, yaitu sihir tingkat tinggi. Ia bahkan seperti membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak sengaja menunjukkan hal berbahaya itu. Bagian ini memperlihatkan dua hal. Ibunya sebenarnya punya hubungan erat dengan dunia sihir. Ada aturan atau larangan tertentu mengenai anak kecil dan sihir. Setelah kembali ke kediaman utama keluarga mereka, Aldo tidak menyerah. Ia terus mencoba membujuk ibunya agar mau mengajarinya sihir. Ia memakai berbagai cara, mulai dari memohon dengan serius sampai mencoba bersikap manis. Tetapi semua usahanya tetap gagal. Dari sini, Aldo mulai sadar bahwa ibunya bukan tidak bisa, melainkan tidak mau atau tidak diizinkan untuk mengajarinya. Karena jalan itu tertutup, Aldo pun memikirkan cara lain. Kalau ibunya tidak bisa mengajarinya, berarti ia harus mencari orang lain yang bisa menggunakan sihir. Aldo lalu mengalihkan perhatiannya kepada para maid atau pelayan di rumah. Ia berpikir mungkin mereka bisa mengajarinya sesuatu. Namun, karena Aldo masih canggung dan tidak pandai mengungkapkan isi hatinya, caranya justru salah. Ia berkata dengan dingin bahwa mereka tidak perlu lagi melayaninya. Sikap itu membuat para pelayan kaget dan sedih. Di sisi lain, Aldo sendiri sebenarnya sedang bingung. Ia merasa keberadaan para pelayan membuatnya tidak nyaman, tetapi bukan karena ia membenci mereka. Ia hanya belum mengerti bagaimana harus berinteraksi dengan orang-orang yang peduli padanya. Setelah bersikap dingin, Aldo mulai berpikir bahwa para pelayan pasti membencinya. Ia yakin kata-katanya yang kasar membuat semua orang menjauh, namun kenyataannya justru sebaliknya. Saat akhirnya para maid berbicara terus terang, mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak membenci Aldo sama sekali. Mereka malah senang karena untuk pertama kalinya Aldo benar-benar berusaha berbicara dengan mereka. Momen ini penting karena menjadi titik perubahan bagi Aldo. Ia mulai sadar bahwa selama ini ia salah paham terhadap perhatian orang-orang di sekitarnya. Para pelayan lalu menjelaskan bahwa mereka tidak menganggap ucapan Aldo sebagai kebencian. Menurut mereka, Aldo hanya sedang berada di fase anak-anak yang sulit mengungkapkan perasaan, semacam fase pemberontakan atau sikap tertutup yang wajar. Mereka juga mengatakan bahwa sejak awal mereka selalu memperhatikan Aldo dengan tulus. Mereka paham bahwa di balik wajah murung dan sikap kasarnya, Aldo sebenarnya bukan anak yang jahat. Mendengar itu, Aldo terharu. Ia pun jujur mengungkapkan bahwa ia ingin lebih mengenal mereka semua. Ini menjadi perkembangan emosional yang besar, karena Aldo mulai membuka hatinya kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah hubungan Aldo dan para maid mencair, mereka dengan hangat berkata bahwa mereka akan mengajarkan apapun yang Aldo inginkan. Aldo pun langsung menanyakan hal yang paling ia inginkan.
apakah mereka bisa mengajarinya sihir? Sayangnya, jawaban mereka tetap mengecewakan. Mereka menjelaskan bahwa menurut aturan para penyihir, anak-anak di bawah usia tertentu tidak boleh diajari sihir begitu saja. Mengajarkan sihir tanpa pengawasan dianggap tindakan yang dilarang. Artinya, masalah Aldo bukan sekadar mencari guru. Ada hukum dan etika dunia sihir yang membatasi siapa yang boleh belajar dan siapa yang boleh mengajar. Dari penjelasan itu, Aldo akhirnya mulai memahami kenapa ibunya bereaksi sangat aneh saat ia meminta diajari sihir. Bukan karena ibunya tidak peduli, melainkan karena ada aturan ketat tentang pengajaran sihir kepada anak-anak. Ibunya mungkin takut melanggar aturan. Ada risiko besar jika sihir diajarkan terlalu dini. Jadi, penolakan itu sebenarnya bentuk perlindungan, bukan penolakan terhadap Aldo sebagai anak. Di bagian akhir, cerita memperkenalkan sosok penting, Lady Ravina yang dijuluki penyihir es atau Frost Witch. Ia digambarkan sebagai penyihir luar biasa berbakat. Meski berasal dari kalangan biasa, kemampuannya sangat hebat, sampai ia bisa masuk ke kelompok kesatria sihir elit. Kemunculan Ravina memberi petunjuk bahwa dialah kemungkinan besar orang yang cocok untuk mengajarkan sihir kepada Aldo. Atau setidaknya menjadi jalan baru bagi Aldo untuk masuk ke dunia sihir secara resmi. Setelah mendengar penjelasan para Maid, Aldo akhirnya memahami satu hal penting. Ibunya memang sangat hebat dalam sihir, bahkan mungkin lebih hebat dari yang selama ini ia kira. Para Maid sampai mengatakan bahwa akan sulit mencari guru sihir yang lebih baik daripada Lady Ravina. Namun pujian itu justru membuat Aldo semakin gelisah. Ia bangga pada ibunya, tetapi di saat yang sama ia sadar bahwa ia masih belum punya jalan untuk belajar sihir. Harapannya sempat muncul, lalu kembali mentok. Dengan kata lain, Aldo merasa kembali ke titik awal dalam pencarian kekuatannya. Karena permintaannya terus ditolak, Aldo memutuskan untuk mencari jalan lain. Ia mulai berpikir, kalau ibunya belum bisa mengajarinya, maka ia akan belajar sendiri. Aldo pun masuk ke perpustakaan besar dan mulai membaca berbagai buku sihir. Ia berharap setidaknya ada petunjuk dasar yang bisa membantunya memahami cara menggunakan sihir, tetapi harapannya tidak langsung terwujud. Buku-buku yang ia baca ternyata tidak menjelaskan cara mengaktifkan mantra secara langsung. Dari sini Aldo menyadari bahwa kode penyihir, Magus Code, benar-benar sangat ketat. Informasi penting tentang penggunaan sihir rupanya tidak dibuka dengan bebas, terutama untuk anak-anak. Meski begitu, Aldo tidak menyerah. Baginya, sedikit petunjuk saja sudah cukup untuk menjadi langkah awal. Di tengah perpustakaan yang sangat besar dan dipenuhi buku, Aldo berpikir bahwa mustahil semua koleksi itu tidak menyimpan satupun petunjuk. Ia yakin jika terus mencari, pasti ada jejak yang bisa membantunya. Lalu dimulailah perjuangannya, membaca satu buku demi satu buku, mencari hubungan antara teori sihir, menelusuri kemungkinan dari pagi sampai malam. Bagian ini menunjukkan perubahan besar pada Aldo. Ia bukan lagi anak yang hanya berharap pada orang lain, melainkan mulai aktif mencari jalan sendiri. Walau tubuhnya kelelahan, semangatnya justru semakin kuat. Setelah terlalu lama membaca, Aldo keluar dalam keadaan lelah dan mengantuk. Saat itulah ia bertemu dengan Elle, adik laki-lakinya, yang datang karena mendengar suara aneh di malam hari. Pertemuan ini menjadi momen yang hangat sekaligus lucu. Aldo yang selama ini sering menahan diri dan menjaga jarak, tiba-tiba menunjukkan kasih sayangnya secara langsung. Ia memeluk Elle, memuji kelucuannya dan memperlakukannya dengan sangat manis. Dari monolog Aldo terlihat bahwa selama ini ia sebenarnya ingin dekat dengan Elle, tetapi selalu menahan diri. Kini sedikit demi sedikit, Aldo mulai membiarkan perasaannya keluar. Elle memperhatikan bahwa kakaknya belakangan ini memang berubah. Ia bahkan berkata bahwa Aldo terasa aneh akhir-akhir ini. Namun saat Aldo bertanya apakah Elle membenci dirinya yang sekarang, jawaban Elle sangat tulus. Tidak, aku justru sangat menyukaimu yang sekarang. Jawaban ini sangat penting. Bagi Aldo, penerimaan Elle menjadi bukti bahwa perubahan dirinya tidak membuat hubungan mereka rusak. Sebaliknya, Elle merasa Aldo sekarang justru lebih hangat dan lebih dekat daripada sebelumnya. Setelah itu, Elle mengungkapkan isi hatinya.
Ia mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Aldo karena telah menyelamatkannya pada hari itu. Kejadian masa lalu itu rupanya meninggalkan luka yang sama pada mereka berdua. Bukan hanya Aldo yang trauma, tetapi juga Elle. Elle mengaku bahwa saat itu ia hanya bisa lari, dan sampai sekarang ia masih memikirkan kelemahannya sendiri. Karena itulah Elle berkata bahwa ia tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Ia tidak ingin meninggalkan Aldo dan kabur sendirian bila bencana serupa datang. Untuk pertama kalinya, Elle dengan jelas menyatakan keinginannya. Ia juga ingin menjadi kuat, bukan demi dirinya sendiri, tetapi supaya ia bisa berjuang bersama Aldo. Ia tidak ingin lagi menjadi orang yang hanya bisa dilindungi. Elle ingin berada di sisi kakaknya, menghadapi bahaya bersama, dan tidak lari lagi. Ucapan ini membuat Aldo tersentuh. Selama ini Aldo ingin menjadi kuat demi melindungi orang yang ia sayangi. Ternyata Elle pun punya perasaan yang sama, ia juga ingin menjadi kuat demi Aldo. Disinilah Aldo sadar bahwa mereka berdua sebenarnya memikul luka dan harapan yang serupa. Dalam hati, Aldo sebenarnya tidak ingin Elle terlibat bahaya. Ia ingin memikul semuanya sendiri. Namun setelah mendengar kata-kata Elle, Aldo mengerti bahwa melindungi seseorang bukan berarti selalu memisahkannya dari perjuangan. Aldo akhirnya mengalah. Ia menerima keinginan Elle dan setuju bahwa mereka harus menjadi lebih kuat bersama. Momen ini penting karena menandai perubahan cara pandang Aldo. Sebelumnya ia ingin kuat sendirian demi melindungi orang lain. Sekarang ia mulai memahami arti bertumbuh bersama orang yang ia sayangi. Setelah saling memahami, Aldo dan Elle membuat semacam janji sederhana namun sangat kuat. Mereka akan sama-sama menjadi lebih kuat. Ini bukan lagi perjuangan Aldo seorang diri. Kini ia punya teman seperjalanan yang benar-benar memahami rasa takut, penyesalan, dan tekad yang sama, yaitu adiknya sendiri, Dan karena tujuan mereka sudah sama, keduanya langsung mengambil keputusan berikutnya. Mereka akan memohon bersama kepada ibu mereka agar diajari sihir. Aldo dan Elle lalu datang bersama menemui ibu mereka. Kali ini situasinya berbeda, karena Aldo tidak datang sendirian. Elle berdiri di sisinya, ikut meminta, "Tolong ajari kami sihir." Permintaan bersama itu membuat sang ibu langsung kewalahan. Suasana berubah menjadi lucu karena ia terang-terangan mengeluh bahwa Aldo bermain curang dengan membawa Elle ke pihaknya. Menurutnya, kelucuan Elle terlalu sulit untuk ditolak. Tetapi setelah reaksi komedi itu, sang ibu kembali serius. Walaupun mereka datang berdua dan memohon dengan sungguh-sungguh, ibu mereka tetap menolak. Ia menegaskan bahwa ia belum bisa mengajari mereka sihir. Alasannya sangat jelas dan jauh lebih serius dari yang dibayangkan Aldo. Menurutnya, bahkan sihir sederhana sekalipun, seperti mengisi cangkir dengan air atau membuat bola api kecil, tetap bisa merenggut nyawa bila digunakan tanpa kesiapan dan pengawasan. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa sihir di dunia mereka bukan sesuatu yang ringan atau aman. Sihir bukan sekadar kemampuan keren, melainkan kekuatan berbahaya yang bisa berakibat fatal, terlebih bagi anak-anak yang belum matang. Setelah Aldo dan Elle memohon untuk diajari sihir, ibu mereka akhirnya menjelaskan alasan yang lebih dalam. Ia mengatakan bahwa pada masa lalu, banyak kecelakaan sihir terjadi karena anak-anak, sehingga penggunaan sihir kini menjadi sangat ketat dan diatur keras. Sebagai anak-anak dari keluarga bangsawan mereka, Aldo dan Elle sebenarnya sudah berada dalam perlindungan. Menurut sang ibu, akan selalu ada orang yang menjaga mereka, sehingga mereka seharusnya tidak perlu ikut bertarung. Namun bagi Aldo, penjelasan itu tidak cukup. Saat ditanya mengapa ia begitu terobsesi pada sihir, Aldo akhirnya mengungkapkan isi hatinya dengan jujur. Ia berkata bahwa ia tidak ingin menyesal lagi. Bagi Aldo, orang-orang yang berharga bukan hanya ibunya dan Elle, tetapi juga ayahnya, seluruh keluarga, para pelayan, dan orang-orang yang bekerja di mansion, dan orang-orang penting lain yang mungkin akan hadir dalam hidupnya nanti. Aldo yakin bahwa seiring berjalannya waktu, ia akan memiliki lebih banyak hal dan lebih banyak orang yang berharga baginya. Karena itu, ia tidak ingin kehilangan mereka. Ia ingin cukup kuat untuk melindungi semuanya. Lalu Aldo memohon kepada ibunya agar percaya pada mereka. Ia bertanya,
apakah perasaan tulus untuk melindungi orang-orang yang disayangi itu masih belum cukup menjadi alasan untuk belajar sihir? Momen ini menjadi titik penting karena untuk pertama kalinya Aldo benar-benar menyampaikan tekadnya secara terbuka. Setelah mendengar pengakuan Aldo, sang ibu akhirnya goyah. Ia tampak sadar bahwa Aldo tidak sedang main-main. Bahkan ia menyadari Aldo diam-diam sudah terlalu keras pada dirinya sendiri sampai begadang membaca satu buku sihir demi buku sihir. Meski begitu, sang ibu tetap tidak langsung menyerah. Ia mengatakan bahwa ia punya syarat. Artinya, ia mulai membuka jalan, tetapi dengan batasan yang jelas. Ibu mereka menetapkan 3 syarat utama sebelum Aldo dan El boleh melangkah lebih jauh. Syarat-syarat itu adalah makan bersama keluarga di meja makan. Mereka tidak boleh mengasingkan diri dan harus tetap hidup sebagai anak-anak keluarga, bukan hanya calon penyihir. Tidur yang cukup. Begadang demi buku-buku sihir tidak boleh diteruskan. Tubuh dan pikiran mereka harus dijaga. Jangan mengabaikan pelajaran lain. Belajar sihir tidak boleh membuat mereka melupakan pendidikan dasar dan tanggung jawab yang lain. Jika 3 syarat ini diterima, sang ibu bersedia mengajari mereka kontrol mana, yaitu dasar yang sangat penting untuk penggunaan sihir. Namun, ia menegaskan satu hal. Ia tetap tidak akan mengajarkan sihir sungguhan sampai mereka berusia 10 tahun. Jadi yang diajarkan sekarang bukan mantra atau teknik tempur, melainkan fondasi. Begitu mendengar ada celah untuk belajar, Aldo langsung menerimanya tanpa ragu. El juga ikut menyetujui. Melihat kesungguhan kedua anaknya, sang ibu akhirnya berkata dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka menyesal. Dan ia berjanji akan membimbing keduanya menjadi penyihir hebat. Momen ini terasa seperti gerbang baru dalam cerita. Setelah sekian lama ditolak, akhirnya Aldo dan El benar-benar mendapat izin untuk mulai melangkah ke dunia sihir. Latihan pun dimulai. Sang ibu menunjukkan sesuatu yang mengelilingi tubuhnya, semacam aura kekuatan, lalu menjelaskan bahwa itulah mana. Ia meminta Aldo dan El untuk menutup mata, menenangkan diri, lalu mencoba merasakan mana di dalam diri mereka sendiri. Aldo langsung bisa merasakan bahwa mana milik ibunya sangat kuat dan berdenyut jelas. Dari sini terlihat bahwa ibunya memang bukan penyihir biasa, melainkan seseorang dengan kekuatan yang luar biasa besar. Bagian ini juga memperjelas bahwa langkah pertama dalam sihir bukan langsung merapal mantra, melainkan menyadari dan mengendalikan mana. Di dalam hati, sang ibu memperkirakan bahwa proses ini seharusnya sangat sulit. Biasanya, teknik seperti ini baru dipelajari setelah anak berusia 10 tahun, sedangkan Aldo dan El masih sangat kecil. Ia bahkan menduga mereka mungkin perlu setidaknya 6 bulan hanya untuk sekadar bisa merasakan mana. Dengan begitu, ia sempat berpikir bahwa ini akan menjadi cara yang aman untuk menahan semangat Aldo sementara waktu. Namun perkiraannya langsung meleset. Tanpa diduga, El berhasil merasakan mana dalam waktu kurang dari 1 hari. Sang ibu terkejut besar. Ia benar-benar tidak menyangka El bisa melakukannya secepat itu. El sendiri mengatakan bahwa ia merasa tubuhnya hangat dan mengantuk, yang menjadi tanda bahwa ia benar-benar telah menyentuh mana. Dari situ, sang ibu menyimpulkan bahwa El jelas memiliki bakat alami dalam sihir. Ini menjadi perkembangan yang sangat penting. Bukan Aldo yang pertama menunjukkan bakat luar biasa, melainkan justru El. Setelah El sukses, latihan hari itu dihentikan karena El kelelahan dan mengantuk. Sang ibu meminta Aldo untuk tidak memaksa diri dan mengingatkannya bahwa proses belajar tidak boleh terburu-buru. Namun bagi Aldo, situasi ini justru mulai terasa berat. Ia yang sejak awal paling keras mengejar sihir, kini malah melihat adiknya melangkah lebih cepat darinya. Waktu kemudian meloncat 3 bulan ke depan. Dan disinilah muncul sisi pahit, sekaligus lucu dari perjalanan Aldo. Meskipun sudah berusaha keras, ia masih juga belum benar-benar bisa menguasai dasar sihir seperti yang ia harapkan. Aldo sampai frustrasi dan mengeluh dalam hati bahwa ia tidak mendapatkan sihir sama sekali. Ia bahkan membandingkan dirinya dengan cerita-cerita protagonis reinkarnasi, seolah bertanya, bukankah orang yang berinkarnasi biasanya cepat menguasai kekuatan baru?
Tapi kenyataannya justru berbeda. Dunia ini tidak memberinya jalan pintas. Tidak semua reinkarnator otomatis menjadi jenius. Setelah 3 bulan frustrasi karena tidak kunjung bisa merasakan mana, akhirnya Aldo berhasil menemukan titik terobosannya. Saat bermeditasi, ia merasakan kehangatan mana El yang lembut mengalir kepadanya. Dari situ, Aldo menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia bukan hanya merasakan energi El, tetapi juga mengalami jejak ingatan El saat pertama kali menemukan mana. Dengan kata lain, Aldo berhasil memahami cara merasakan mana melalui pengalaman El. Dari situlah ia akhirnya bisa berkata dalam hati bahwa ia telah menemukannya. Bagi Aldo, ini adalah momen besar. Ia akhirnya berhasil menyentuh mananya sendiri, tetapi caranya ternyata sangat tidak biasa. Begitu Aldo sadar dari meditasinya, ibunya justru terlihat sangat terguncang. Ia sampai meneteskan air mata, membuat Aldo dan El panik. Aldo kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Mana mereka bercampur, dan berkat pengalaman El, Aldo akhirnya bisa ikut merasakan mana. Bagi Aldo sendiri, itu terdengar seperti kabar baik. Ia mengira ia hanya menemukan jalan pintas lewat bantuan adiknya. Namun, reaksi sang ibu menunjukkan bahwa yang baru saja terjadi bukan hal biasa, bukan pula sekadar latihan sukses. Setelah memastikan Aldo dan El tidak terluka dan tidak mengalami kelainan, sang ibu menghentikan latihan hari itu. Bahkan, ia melarang mereka bermeditasi lagi tanpa izinnya. Dari sikapnya, jelas bahwa ia sedang sangat waspada. Kemudian terungkap bahwa apa yang dilakukan Aldo dan El bukan sekadar penyaluran mana biasa. Fenomena itu disebut mana resonance atau resonansi mana. Kemampuan ini jauh lebih langka dan lebih berbahaya daripada yang dibayangkan. Dijelaskan bahwa resonansi mana ini bukan cuma perpindahan mana. Bahkan, transfer mana biasa pun disebut sebagai sesuatu yang nyaris mustahil dan telah menelan banyak korban di masa lalu. Nilai mengerikan sekaligus luar biasa dari kemampuan ini terletak pada satu hal: berbagi pengalaman yang tertanam dalam mana. Artinya, jika dua orang benar-benar terhubung melalui resonansi mana, maka seseorang bisa memahami pengalaman pihak lain, memperoleh pemahaman terhadap sihir milik orang itu, bahkan untuk sementara ikut mendapatkan kemampuan dan kemahirannya. Ini berarti Aldo dan El tidak hanya punya bakat sihir besar. Mereka memiliki potensi kemampuan yang bisa mengguncang fondasi negeri. Disinilah ketakutan sang ibu, Ravina, benar-benar terlihat. Ia sadar bahwa jika kemampuan seperti ini diketahui dunia luar, maka Aldo dan El tidak akan lagi dipandang sebagai anak-anak biasa. Mereka bisa dianggap aset luar biasa, sasaran perebutan, atau bahkan ancaman oleh negara lain. Ketakutan itu makin kuat karena situasi dunia ternyata sedang tidak aman. Disebutkan bahwa belakangan ini laporan penculikan manusia meningkat. Dengan kondisi seperti itu, kemampuan Aldo dan El bisa menarik perhatian orang-orang jahat yang ingin memanfaatkan mereka. Karena itulah, Ravina memutuskan bahwa rahasia tentang mana resonance harus benar-benar disembunyikan. Hanya segelintir orang yang paling dipercaya yang boleh tahu. Di balik semua potensi besar itu, keinginan Ravina ternyata sangat sederhana. Ia tidak bermimpi anak-anaknya menjadi penyihir terkuat demi kejayaan bangsa. Ia hanya ingin Aldo dan El hidup bahagia. Itulah sebabnya ia menangis. Bukan karena kecewa, tetapi karena ia sadar bahwa bakat luar biasa seringkali justru membawa beban besar. Semakin hebat anak-anaknya, semakin besar pula ancaman yang mungkin mengincar mereka. Melihat Ravina diliputi kecemasan, sang ayah menenangkannya. Ia berkata bahwa mereka tidak sendirian. Ia berjanji, bila sesuatu terjadi pada Aldo dan El, ia akan melindungi mereka bahkan dengan nyawanya sendiri. Selain itu, mereka juga punya dukungan dari orang-orang setia di rumah besar mereka. Ucapan ini menegaskan bahwa keluarga mereka masih memiliki benteng perlindungan yang kuat. Bagian ini memperlihatkan bahwa bahaya memang mulai mendekat, tetapi keluarga Aldo juga bukan keluarga yang lemah. Dari penjelasan tentang resonansi mana, muncul satu gambaran besar.
Jika Aldo dan Elle mampu mengembangkan kemampuan ini, maka mereka bisa menjadi penyihir yang luar biasa, jauh melampaui orang biasa. Mereka bukan hanya berbakat, mereka berpotensi menjadi sosok yang bisa mempelajari kekuatan dengan cara yang tidak lazim, tumbuh melampaui batas umum sihir, dan mungkin suatu hari mengubah keseimbangan kekuatan negeri mereka. Ini menjadi penutup penting untuk perkembangan chapter 2. Aldo yang awalnya hanya ingin belajar sihir demi melindungi orang-orang tercinta, kini ternyata memegang potensi yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang ia sadari. Setelah semua pembicaraan tentang penculikan dan ancaman dari luar, cerita berpindah ke wilayah Blue-ring, di pasar. Suasana ramai, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Di tengah keramaian itu, diperlihatkan seorang anak yang tampak kebingungan, mencari ibunya sambil memanggil, "Mom." Lalu muncul sosok besar dan mengerikan di dekat area tersebut, memberi kesan bahwa sesuatu yang buruk sedang atau baru saja terjadi. Terakhir, menampilkan lorong sempit dengan sepatu anak yang tertinggal di tanah. Pemandangan itu menjadi isyarat kuat bahwa telah terjadi penculikan atau penyerangan. Ancaman yang sebelumnya hanya dibicarakan, kini tampaknya benar-benar mulai bergerak di wilayah mereka. Baru saja Aldo menemukan teman pertamanya, tapi beberapa menit kemudian mereka berdua diculik. Dalam kondisi babak belur, Aldo harus melindungi Ashela dan membuat kesepakatan berbahaya demi bisa keluar hidup-hidup. Di chapter 3 dijelaskan bahwa Aldo dan saudarinya berhasil melakukan teknik langka bernama Mana Resonance, yaitu kemampuan untuk saling berbagi pengalaman yang tersimpan di dalam mana. Bahkan memahami sihir dan tingkat penguasaan satu sama lain. Kemampuan ini sangat luar biasa, sampai-sampai mereka disebut sebagai orang pertama dalam sejarah sihir yang mampu melakukannya. Namun, teknik tersebut sebenarnya dilarang karena sangat berbahaya. Setelah mencoba teknik itu, Aldo dan saudarinya jatuh sakit. Ibu mereka marah sekaligus khawatir karena keduanya telah melanggar janji dan nekat menggunakan Mana Resonance. Dijelaskan bahwa efeknya sangat serius. Satu anak mengalami kelebihan mana hingga demam, satunya lagi mengalami kehabisan mana total sampai tubuhnya kolaps. Walau akhirnya mereka selamat dan tidak mengalami kerusakan permanen, kejadian itu membuat sang ibu sadar bahwa kekuatan mereka terlalu besar untuk dibiarkan tanpa bimbingan. Melihat bahaya yang nyaris merenggut keselamatan mereka, Ibu Aldo memutuskan sesuatu yang penting. Ia akan mengajari mereka cara mengendalikan mana dengan benar. Ia menegaskan bahwa sebelum mereka dianggap cukup aman, mereka tidak boleh lagi menggunakan Mana Resonance sesuka hati. Fokus mereka mulai sekarang adalah menguasai dasar pengendalian mana. Ini menjadi titik penting dalam cerita, karena dari sini Aldo tidak hanya memiliki bakat besar, tetapi juga mulai masuk ke tahap pelatihan yang serius. Setelah pulih beberapa hari kemudian, Aldo dan saudarinya kembali bersemangat. Mereka ingin segera belajar. Sang ibu lalu menjelaskan dasar sihir. Untuk mengaktifkan sihir, seseorang harus mengatur jumlah mana dengan tepat. Jika terlalu sedikit, sihir tidak akan aktif. Jika terlalu banyak, bisa menyebabkan ledakan atau kerusakan pada tubuh. Sebagai contoh, ia menunjukkan sihir cahaya. Ia menjelaskan bahwa saat mana dialirkan keluar tubuh dengan benar, mana itu bisa berubah menjadi cahaya. Aldo lalu menyadari bahwa inti sihir bukan sekadar punya banyak mana, tetapi bagaimana mengatur alirannya. Di tengah latihan, Ibu Aldo mengingat bahwa ulang tahun Aldo yang kelima sudah dekat. Karena itu, ia memberi target yang jelas. Sebelum hari ulang tahunnya, Aldo harus mampu mengendalikan satu bola mana dengan baik. Target ini menjadi tujuan baru Aldo. Bukan hanya demi latihan, tetapi juga karena pada hari itu akan ada pesta debut di kota, tempat banyak orang berkumpul untuk merayakan. Bagian ini memberi nuansa bahwa Aldo sedang memasuki tahap baru dalam hidupnya. Dari anak berbakat menjadi seseorang yang mulai dipersiapkan untuk tampil di hadapan masyarakat. Cerita kemudian berpindah ke perjalanan menuju distrik pusat wilayah keluarga mereka. Aldo dibawa ke kota dan diperlihatkan dunia di luar rumahnya yang megah.
Ibunya menjelaskan bahwa rakyat di kota itu adalah orang-orang yang harus mereka lindungi. Ini memberi pemahaman pada Aldo bahwa menjadi bangsawan bukan hanya soal status, tetapi juga tanggung jawab. Dari sini, dunia Aldo terasa semakin luas. Ia tidak lagi hanya belajar sihir, tetapi juga mulai mengenal masyarakat dan perannya di masa depan. Sesampainya di sana, Aldo bertemu dengan seorang ksatria bernama Harver, komandan dari pasukan ksatria wilayah itu. Harver datang bersama putrinya, Ashela. Ashela digambarkan sebagai gadis pemalu yang sulit berteman. Ayahnya tampak berharap agar Aldo bisa bergaul dengannya. Momen pertemuan mereka dibuat sederhana, tetapi hangat. Saat suasana masih canggung, Aldo justru berbicara dengan jujur dan polos. Ia mengatakan bahwa dirinya juga tidak punya teman, lalu mengajak Ashela menjadi teman pertamanya. Kejujuran Aldo membuat Ashela luluh dan ia menerima ajakan itu. Ini menjadi inti dari bab ini, pertemuan Aldo dengan teman pertamanya. Setelah itu, Aldo dan Ashela diizinkan berjalan-jalan di kota bersama pengawal. Disinilah hubungan mereka mulai berkembang. Ashela membawa Aldo ke tempat-tempat favoritnya, seperti kios jus tersembunyi, jalur air dengan ikan aneh, batu berbentuk hati yang dipercaya bisa membantu cinta terkabul. Bagi Aldo, tempat-tempat itu terasa unik dan agak imut. Tetapi, justru dari situ ia mulai melihat sisi lain kota yang tidak bisa ditemukan hanya dengan melihat permukaan. Ashela, yang awalnya pemalu, perlahan mulai lebih terbuka. Ia menunjukkan bahwa ia sebenarnya cukup peka, teliti, dan memiliki caranya sendiri dalam menikmati kota. Saat mereka sedang menikmati suasana, terjadi insiden kecil. Seorang pencopet mencuri barang milik Ashela. Namun di sini terlihat kemampuan Ashela yang menarik. Ia ternyata sangat jeli. Bahkan ketika orang dewasa dan para penjaga tidak menyadarinya, Ashela mampu mengenali pelaku dengan cepat. Setelah berjalan bersama, Aldo merasa senang. Ia menyukai kota itu, tetapi lebih dari itu, ia juga senang bisa mengenalnya bersama Ashela. Sebaliknya, Ashela mulai merasa nyaman berada di dekat Aldo. Hubungan mereka berkembang dari pertemuan canggung menjadi awal persahabatan yang tulus. Bab ini ditutup dengan suasana hangat, seolah menandakan bahwa Ashela akan menjadi sosok penting dalam kehidupan Aldo ke depannya. Setelah Aldo dan Ashela menghabiskan waktu bersama di kota, mereka kembali ke meeting hall. Orang-orang dewasa melihat bahwa keduanya tampak akrab dan senang karena waktu mereka di kota berjalan baik. Namun, karena ada urusan mendadak, Harver dipanggil untuk membicarakan sesuatu. Ia pun bertanya kepada Ashela apakah ia bisa pulang sendiri. Ashela menjawab dengan tenang bahwa ia akan baik-baik saja. Di sisi lain, Aldo merasa ragu. Meski Ashela terlihat tabah, ia tetap seorang gadis kecil. Perasaan khawatir Aldo muncul lagi saat melihat Ashela benar-benar pergi sendirian. Saat Ashela melambaikan tangan dan mengucapkan perpisahan, Aldo tidak bisa tenang. Ia berpikir bahwa membiarkan gadis seusianya pulang sendirian mungkin berbahaya. Karena rasa tanggung jawab dan pedulinya, Aldo akhirnya memanggil Ashela dan memutuskan untuk mengantarnya pulang. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah berubah cepat. Dari dua anak yang baru bertemu menjadi dua sahabat kecil yang mulai saling memikirkan satu sama lain. Ketika Aldo menyusul Ashela, situasi berubah drastis. Dari belakang, seseorang menyergap mereka secara tiba-tiba. Keduanya tidak sempat melawan. Aldo kemudian kehilangan kesadaran. Saat terbangun, ia mendapati dirinya berada di tempat asing seperti gudang atau markas tersembunyi, dengan tubuh terasa lemah dan kepala masih berat. Ashela juga ada di sana, tetapi masih tertidur karena obat bius. Dari sini, suasana cerita berubah total. Dari hangat dan manis, menjadi tegang dan berbahaya. Begitu sadar, Aldo berusaha mengingat apa yang terjadi. Ia segera menyimpulkan bahwa ia dan Ashela telah diculik. Tak lama kemudian, ia mendengar percakapan para penjahat. Dari obrolan mereka, Aldo mengetahui bahwa para pelaku adalah pedagang budak.
Mereka menyebut Aldo dan Ashela sebagai barang bagus karena keduanya berasal dari kalangan kaya dan berpenampilan menarik, sehingga bisa dijual dengan harga tinggi. Aldo langsung mengerti bahwa mereka sedang berada dalam bahaya yang sangat besar. Meski dirinya masih kecil dan baru sadar dari obat bius, Aldo tidak memikirkan keselamatannya sendiri lebih dulu. Yang pertama ia pastikan adalah keadaan Ashela. Saat salah satu penjahat hendak mendekati Ashela, Aldo berdiri di depan gadis itu dan menolak menyingkir. Ia dipukul, dilempar, dan diperlakukan kasar, tetapi tetap berusaha menghalangi mereka. Bagian ini memperlihatkan sifat Aldo yang sangat kuat secara mental. Tubuhnya memang kecil, tetapi tekadnya besar. Ia rela dihajar asalkan Ashela tidak disentuh. Di tengah situasi itu, ada seorang pria berjubah yang tampak tidak sepenuhnya sama dengan para penculik lain. Ia menghentikan pemukulan berlebihan terhadap Aldo dengan alasan jangan sampai barang dagangan rusak. Walau ucapannya terdengar dingin, sikapnya menyisakan keraguan. Setelah itu, ia bahkan sempat mengatakan sesuatu seperti permintaan maaf, membuat Aldo merasa bahwa pria ini mungkin tidak setega penjahat lain. Aldo mulai berpikir bahwa orang ini bisa saja punya alasan tertentu sampai terlibat dalam dunia gelap tersebut. Tak lama kemudian, Ashela akhirnya sadar. Ia tentu terkejut dan ketakutan melihat dirinya berada di tempat asing bersama Aldo yang sudah babak belur. Namun Aldo segera menenangkan Ashela. Ia menjelaskan bahwa mereka telah diculik dan kemungkinan besar tempat itu adalah markas para penculik. Meski dirinya sendiri terluka, Aldo tetap berusaha terlihat tenang agar Ashela tidak panik. Ashela bahkan lebih dulu mengkhawatirkan kondisi Aldo. Ini menunjukkan bahwa kepedulian di antara mereka sudah terjalin dua arah. Untuk menenangkan Ashela, Aldo memutuskan memakai sihir. Padahal sebelumnya ia belum benar-benar berhasil menggunakan sihir dengan sempurna dalam latihan. Meski begitu, dalam situasi terdesak, Aldo berhasil memunculkan cahaya mana. Bagi Ashela, itu sangat menakjubkan. Ia belum pernah melihat sihir secara langsung dan cahaya itu menjadi bukti bahwa Aldo tidak menyerah. Bagi Aldo sendiri, sihir itu bukan hanya untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menyampaikan pesan. Mereka belum kalah dan masih ada harapan untuk keluar dari tempat itu. Pria berjubah yang sebelumnya tampak ragu kemudian bereaksi sangat terkejut saat melihat Aldo bisa menggunakan sihir di usia muda. Ia mulai curiga bahwa Aldo dan Ashela bukan anak biasa, melainkan mungkin anak-anak bangsawan. Di titik ini, sisi rapuh pria itu akhirnya terbuka. Ia mengaku bahwa dirinya sebenarnya hanya ingin mendapatkan uang untuk membayar obat putrinya yang sakit. Ia menyesali keterlibatannya dengan kelompok pedagang budak dan merasa bahwa jika identitas korbannya benar-benar anak bangsawan, maka dirinya dan keluarganya akan hancur. Ia bahkan menangis sambil memohon maaf kepada putrinya yang bernama Marley. Mendengar pengakuan itu, Aldo cepat memahami bahwa pria berjubah ini bukan penjahat murni. Ia memang ikut terlibat, tetapi hatinya masih bimbang dan ia didorong oleh keadaan hidup yang pahit. Aldo lalu berpikir bahwa orang ini bisa dijadikan kunci untuk meloloskan diri. Jika pria itu benar-benar peduli pada anaknya, berarti masih ada sisi kemanusiaan yang bisa disentuh. Karena itu, Aldo memanggil pria tersebut dan mengajukan sesuatu yang tidak terduga. Sebuah kesepakatan. Ia mengatakan bahwa dirinya punya cara untuk menyelamatkan pria itu dan putrinya. Bab ini diakhiri tepat saat Aldo menawarkan kerjasama. Penutup ini sangat kuat karena meninggalkan banyak pertanyaan. Apa sebenarnya rencana Aldo? Apakah pria berjubah itu akan membantu mereka kabur? Bisakah Aldo menyelamatkan Ashela dengan kecerdikan, bukan hanya keberanian? Dan bagaimana nasib putri pria itu, Marley? Dengan begitu, akhir chapter 3 bukan hanya menegangkan, tetapi juga memperlihatkan kecerdasan Aldo. Dalam kondisi terpojok, ia tidak hanya bertahan, melainkan mulai membaca hati lawan dan mencari jalan keluar. Bagian terakhir chapter ini berfokus pada 3 hal besar. 1. Kedekatan Aldo dan Ashela
Semakin kuat, Aldo tidak tega membiarkan Ashela sendirian, lalu bahkan rela dihajar demi melindunginya. 2. Aldo mulai menunjukkan kualitas sebagai tokoh utama. Ia tetap tenang saat diculik, melindungi orang lain, dan mampu berpikir cepat meski sedang dalam bahaya. 3. Musuh ternyata tidak sepenuhnya hitam putih. Pria berjubah membuka sisi kemanusiaan cerita. Dari sini, konflik tidak hanya soal kabur dari penjahat, tetapi juga tentang orang-orang yang jatuh ke jalan gelap karena keputusasaan hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.